Rina adalah seorang mahasiswi yang baru saja pindah ke kota kecil untuk melanjutkan studinya. Hidupnya terasa datar dan dia sering merasa kesepian. Suatu hari, teman-temannya mengajaknya ke sebuah cafe tua di pinggiran kota yang konon katanya menyimpan banyak kisah misteri. Walau awalnya ragu, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dia setuju untuk ikut. Cafe itu beraroma kayu tua yang usang dengan penerangan yang reman-reman. Di sudut ruangan, Rina melihat seorang pemuda berwajah tampan, duduk sendirian sambil memandang kosong ke arah jendela. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Sorot matanya begitu dalam, seakan menyimpan kesedihan yang tak terkatakan. Tanpa sadar, Rina merasa tertarik dan mendekatinya. "Apa kamu sering datang ke sini?" tanya Rina, mencoba membuka percakapan. Pemuda itu menoleh perlahan. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. "Kadang-kadang, namaku Reza." Sejak malam itu, Rina dan Reza mulai sering bertemu di cafe tersebut. Setiap pertemuan, ada perasaan hangat yang muncul dalam hati Rina. Seolah Reza adalah seseorang yang sudah lama dia cari. Namun, ada keanehan yang terus mengganggunya. Reza hanya mau bertemu di cafe itu dan selalu pergi tepat jam 9 malam. Setiap kali Rina mencoba mencari tahu lebih dalam tentang dirinya, Reza selalu menghindar. Suatu malam, saat mereka sedang berbicara, Rina melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di belakang Reza, tampak bayangan gelap dengan bentuk yang menyeramkan. Berdiri tak bergerak, memandang tajam ke arah mereka. Rina menggigil, tapi ketika dia berkedip, bayangan itu menghilang. Rina menggelengkan kepala, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, perasaan aneh semakin kuat. Apakah Reza benar-benar manusia biasa? Siapa sebenarnya pria yang berhasil mencuri hatinya itu? Bagian pertama ini berakhir dengan Rina yang mulai diliputi rasa penasaran dan bayangan mengerikan yang terus menghantuinya setiap kali dia bersama Reza. Sejak malam itu, Rina tidak bisa berhenti memikirkan Reza. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Reza, sesuatu yang gelap dan misterius. Walau begitu, Rina merasa semakin terikat pada pemuda itu. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali ke cafe tua setiap malam. Suatu malam, saat mereka berbincang, Rina memutuskan untuk menanyakan sesuatu yang selama ini dia pendam. "Reza, kenapa kamu selalu menghilang tepat jam 9 malam?" tanyanya dengan nada penasaran. Wajah Reza seketika berubah, senyumnya lenyap, dan sorot matanya terlihat muram. "Aku punya alasan sendiri," jawabnya singkat sambil mengalihkan pandangan. Rina tidak puas dengan jawaban itu. Pikirannya berkecamuk. Apakah Reza benar-benar menyimpan rahasia besar? Setelah Reza pergi, Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang cafe tua itu. Dia mulai bertanya kepada orang-orang di sekitar tentang sejarah tempat tersebut. Namun, reaksi yang dia dapatkan justru membuatnya semakin bingung. Warga sekitar tampak ketakutan dan enggan berbicara setiap kali dia menyebut nama cafe itu. Akhirnya, Rina menemukan seorang pria tua, penjaga malam di cafe itu. Dia terlihat enggan, namun akhirnya bercerita. Beberapa tahun lalu, ada seorang pria muda yang ditemukan tewas di cafe ini. Namanya Reza. Mereka bilang dia meninggal dalam kecelakaan, tapi jasadnya ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Darah Rina berdesir mendengar cerita itu. Tidak mungkin, Reza yang dia temui setiap malam. Apakah mungkin itu adalah Reza yang sudah meninggal? Namun, ingatan tentang sentuhan hangat dan suara lembutnya terus mengganggu pikirannya. Tidak, itu tidak masuk akal. Tapi, semakin dia mencoba menolak kenyataan, semakin nyata kengerian itu terasa. Malam itu, Rina pulang dengan perasaan takut dan gelisah. Dia memutuskan untuk tidak kembali ke cafe tua tersebut. Namun, dalam tidurnya, dia bermimpi buruk. Rina melihat bayangan kelam yang sama berdiri di sudut kamarnya. Dengan mata merah menyala, menatapnya penuh amarah. Bayangan itu bergerak mendekatinya, menyentuh wajahnya dengan tangan dingin. Rina terbangun dengan napas terengah-engah dan tubuh penuh keringat. Pikirannya kini dipenuhi dengan satu pertanyaan menakutkan, apakah Reza adalah arwah yang kembali mencari sesuatu dari dirinya? Atau lebih buruk lagi, apakah arwah itu memiliki niat jahat terhadapnya? Bagian kedua berakhir dengan Rina yang mulai memahami kengerian sebenarnya dari sosok yang selama ini menemani malam-malamnya. Setelah kejadian malam itu, Rina merasa terjebak dalam mimpi buruk yang nyata.
Ia tidak bisa mengusir bayangan wajah Reza dari pikirannya, tetapi ketakutan yang menghantuinya semakin kuat. Hari itu, Rina mencoba menghindari kafe tua dan berkumpul dengan teman-temannya di kampus, berharap kehadiran mereka bisa mengusir kegelisahannya. Namun, di tengah keramaian sekalipun, bayangan sosok Reza tetap terasa dekat, seakan mengikuti setiap gerakannya. Pada malam berikutnya, Rina menerima pesan aneh di ponselnya. Pesan itu dari nomor yang tidak dikenal. Namun nama pengirimnya muncul sebagai Reza. Jantungnya berdebar kencang ketika membuka pesan itu. "Jangan jauhi aku, Rina, aku menunggumu di kafe." Demikian isi pesan itu. Rina menggigil membaca pesan tersebut. Tidak mungkin. Pikirannya berkecamuk antara rasa takut dan penasaran yang tak tertahankan. Dengan tangan gemetar, ia membalas pesan itu, "Siapa kamu sebenarnya?" Namun tidak ada balasan. Hanya hening yang mencekam. Rina memutuskan untuk mendatangi kafe sekali lagi, meskipun ia diliputi rasa takut. Begitu tiba di kafe, tempat itu terlihat lebih gelap dari biasanya, dan suasana sunyi yang tidak biasa menyelimuti sekelilingnya. Saat memasuki ruangan, dia melihat Reza duduk di sudut, menatap kosong ke arah pintu seolah sudah menunggu. Dengan napas tertahan, Rina mendekat. Kali ini, wajah Reza tampak lebih pucat dan dingin. Ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Lebih gelap, penuh kemarahan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. "Aku sudah bilang, jangan jauhi aku," kata Reza dengan suara berbisik yang membuat bulu kuduk Rina meremang. Rina mencoba memberanikan diri untuk bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Reza? Apakah kamu arwah yang terperangkap di sini?" Reza tidak menjawab. Sebaliknya, ia hanya memandangi Rina dengan tatapan tajam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tidak terucapkan. Kemudian, perlahan, senyum licik muncul di wajahnya. "Kau ingin tahu kebenarannya? Kau akan segera mengetahuinya." Tiba-tiba lampu di kafe itu berkedip-kedip, dan suara desisan aneh terdengar dari segala arah. Rina berusaha berteriak, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Dalam ketakutan, dia melihat sosok-sosok bayangan lain mulai muncul di sekeliling mereka. Bayangan yang tampak menyerupai orang-orang yang dulu pernah mengunjungi kafe itu. Namun kini, hanya menyisakan wajah-wajah kosong tanpa mata. Sebelum Rina sempat melarikan diri, Reza membisikkan sesuatu dengan nada rendah. "Kau adalah milikku, Rina, selamanya." Bagian ketiga berakhir dengan Rina yang berlari ketakutan keluar dari kafe, menyadari bahwa dirinya mungkin telah masuk terlalu dalam hubungan terlarang dengan sosok dari dunia lain. Setelah malam penuh teror itu, Rina merasa terjebak dalam rasa takut yang mencekam. Setiap malam, ia dihantui mimpi buruk yang semakin nyata. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Reza memanggilnya, berdiri di tengah kabut pekat, dengan senyuman dingin dan pandangan yang seolah menembus jiwanya. Namun, semakin Rina mencoba menghindarinya, semakin kuat tarikan yang membuatnya kembali memikirkan Reza. Rina memutuskan untuk meminta bantuan seseorang yang bisa membantunya memahami apa yang sedang terjadi. Ia mendatangi seorang dukun di pinggiran kota yang terkenal mampu berkomunikasi dengan arwah. Dukun itu seorang wanita tua dengan mata yang tajam. Mendengarkan cerita Rina dengan seksama. Setelah mendengar kisahnya, ekspresi dukun itu berubah menjadi serius. "Anak muda yang kau temui itu, arwahnya belum tenang. Ada sesuatu yang belum terselesaikan dalam hidupnya," ucapnya dengan nada berbisik. "Arwah itu membutuhkan energi dari seseorang yang masih hidup, dan ia telah memilihmu untuk menyelesaikan perjanjiannya." Rina bergidik. "Perjanjian? Apa maksudnya?" Dukun itu menatap Rina dalam-dalam. "Reza terikat dengan dunia ini karena janji yang belum ditepati. Dan ketika ia memilihmu, kau tidak bisa dengan mudah meninggalkannya. Jika kau mencoba, ia akan semakin kuat menghantuimu. Satu-satunya cara agar arwahnya bisa pergi adalah jika kau menyelesaikan apa yang telah ia mulai." Rina merasa ketakutan, namun ada bagian dalam dirinya yang terselubung oleh rasa penasaran. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya membuat Reza terjebak di antara dunia manusia dan dunia roh. Setelah mendapat petunjuk dari dukun tersebut, Rina kembali ke kafe tua itu pada tengah malam. Kali ini dengan tekad untuk mencari kebenaran. Saat Rina masuk ke kafe, suasana terasa semakin dingin dan mencekam. Di tengah ruangan yang gelap, ia melihat sosok Reza berdiri, menunggunya dengan tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya.
Aku tahu kau tidak bisa berhenti memikirkan aku. Suara Reza terdengar, bergema di seluruh ruangan. Rina menatap Reza dengan tegang, tetapi ia mencoba mengumpulkan keberaniannya. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku, Reza? Apa yang membuatmu terjebak di sini? Reza terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. Ada sesuatu yang kuinginkan, dan hanya kau yang bisa memberikannya padaku. Rina merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuhnya. Apa yang kau inginkan? Senyum Reza memudar, digantikan oleh tatapan kosong yang kelam. Jiwamu. Hanya dengan jiwamu, aku bisa menemukan kedamaian dan keluar dari kegelapan ini. Rina membeku, ketakutan merasuki dirinya. Dia mulai mundur, menyadari betapa dalam bahaya dirinya. Namun sebelum ia bisa melarikan diri, Reza mengulurkan tangan, dan ruangan seketika dipenuhi oleh bayangan gelap yang mengelilingi Rina, mencegahnya pergi. Bagian keempat berakhir dengan Rina yang terperangkap dalam lingkaran kegelapan, menyadari bahwa dirinya telah masuk dalam perjanjian mengerikan dengan sosok arwah yang haus akan jiwa manusia. Dalam kegelapan yang mencekam, Rina merasa tak berdaya. Bayangan hitam yang mengepungnya semakin mendekat, membuatnya sulit bernapas. Reza berdiri di depannya. Wajahnya kini sepenuhnya berubah menjadi sosok menyeramkan, dengan mata gelap yang menyala penuh kebencian. Rina berusaha menahan ketakutannya. Reza, tolong, biarkan aku pergi, serunya dengan suara gemetar. Reza hanya tertawa kecil, suaranya dingin dan menakutkan. Tidak, Rina, kau sudah terikat denganku. Kau adalah jalanku menuju kedamaian. Dengan jiwamu, aku bisa melarikan diri dari kegelapan ini. Mendengar kata-kata itu, Rina sadar bahwa Reza tidak akan melepaskannya. Dalam keputusasaan, ia teringat kata-kata dukun yang ditemuinya. Jangan biarkan arwah itu menguasaimu. Jika kau ingin lepas, kau harus menghancurkan kekuatan yang mengikatnya. Dengan sisa keberaniannya, Rina mencoba melawan. Ia berteriak, mengusir rasa takut dari dalam dirinya. Aku tidak akan menjadi milikmu, Reza. Pergi dariku. Teriakan itu memecah suasana sunyi di kaf. Dan untuk pertama kalinya, sosok Reza terlihat sedikit terguncang. Bayangan hitam yang mengelilinginya mulai bergerak tak menentu, seolah ketakutan. Namun, Reza kembali menguatkan diri. Tangannya terulur, mencengkeram bahu Rina dengan erat. Kau milikku, bisiknya dengan suara mengerikan, saat hawa dingin menembus kulit Rina. Dalam momen terakhir putus asa, Rina mengingat doa yang diajarkan dukun untuk mengusir roh jahat. Dengan lantang, ia mulai mengucapkannya. Kata-kata itu mengalir dari bibirnya dengan kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Reza tampak semakin melemah, tubuhnya mulai berubah kabur, dan raut wajahnya dipenuhi kemarahan. Tidak, teriak Reza, suaranya terdengar menggema dan menghilang di udara. Dengan tiba-tiba, bayangan yang mengepungnya lenyap, dan tubuh Reza pun memudar, perlahan-lahan menghilang menjadi asap hitam. Seluruh ruangan kaf kembali sunyi. Rina terhuyung dan jatuh ke lantai. Napasnya terengah-engah, merasa lelah tetapi juga lega. Saat ia berdiri dan melihat sekeliling, kaf itu kini terlihat lebih terang, seolah-olah beban kegelapan telah hilang. Namun, bayangan wajah Reza tetap membekas dalam pikirannya, menjadi kenangan yang tak akan pernah ia lupakan.